Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hafiz Unstoppable. Sukses, bahagia, mulia. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Pemirsa, jangan lupa subscribe, like, and share untuk keberlangsungan konten dakwah ini, dan merupakan ibadah bagi Bapak Ibu semuanya. Setiap manusia di dalam hidupnya mendambakan kesuksesan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Oleh karena itu, mari kita membahas tentang apa itu sukses, bahagia, dan mulia. Sukses adalah berhasil memperoleh sesuatu yang diinginkan oleh seseorang. Bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan manusia memberikan satu guidance untuk menjadi sukses. Orang akan menikmati sukses jika ia pernah gagal. Orang akan merasakan bahagia jika ia pernah menderita. Orang akan merasakan agungnya hidup mulia jika ia pernah merasa terhina. Yang pertama, kita membahas tentang sukses. Di dalam surat An-Najm, surat ke-53, ayat 39, dinyatakan bahwa hasil berbanding lurus dengan usaha. Artinya semakin bagus usaha kita, maka insya Allah hasilnya pun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, ketika hasil belum sesuai dengan apa yang diinginkan, maka kita harus memperbaiki, menyempurnakan usaha kita. Usaha yang disertai dengan doa, maka sebaiknya kita bersamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berusaha itu. Sekali lagi, wa alaysa lil insani ila ma sa'a, bahwa hasil itu sesuai dengan usaha. Ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak merubahnya. Artinya bahwa seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengalami suatu ujian, suatu musibah, maka janganlah kita menyalahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, pedoman kita untuk menjadi sukses adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa seseorang jika ia
melakukan dua hal. Yang pertama beriman kepada Allah dan yang kedua melaksanakan perintahnya. Yang dimaksud dengan terkabulnya doa adalah doa itu dikabulkan bisa langsung, bisa ditunda, bisa menjadi pahala di akhirat kelak. Jadi ketika di dunia tidak sampai, tidak tercapai, maka itu menjadi pahala bagi kita untuk mendapatkan surga Firdaus di akhirat kelak. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita berdoa terus-menerus. Ya. Kemudian yang keempat, pedoman sukses adalah surat Ali Imran, surat ketiga ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu dan berjaga-jaga di perbatasan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk bersabar. Sabar, bersabar, kuatkanlah kesabaranmu dan berjaga-jaga di perbatasan. Disuruh sabar, lalu dikuatkan kesabaranmu, lalu berjaga-jaga di perbatasan dalam konteks pada waktu Quran itu, ayat itu diturunkan itu dalam konteks perang. Dalam konteks hari ini adalah ketika kita memenangkan pertarungan dalam kehidupan bersaing dengan orang lain, maka kita harus waspada senantiasa memperbaiki terus-menerus apa yang menjadi amal perbuatan kita, apa yang menjadi keahlian kita. Ahli tafsir menyatakan bahwa kalau kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan, maka laksanakanlah ayat ini. Kita harus lebih sabar dari orang lain, karena orang lain pun punya kesabaran. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum wadkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku. Apa yang dimaksud dengan ingat kepadaku dalam konteks ayat ini, maka ingat kepadaku adalah selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kata Allah, fadkuruni adkurkum. Ya. Ingatlah kepadaku, maka Allah akan hadir kepada diri kita dalam keadaan suka dan duka. Ketika kita mengalami duka, maka Allah akan menguatkan kesabaran kita. Ketika kita mengalami suka, maka Allah akan memberikan kekuatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk ingat kepada Allah, maka mengingatkan kita harus mampu bersyukur kepada Allah. Syukur itu adalah ketika manusia bersyukur, sesungguhnya bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan yang kedua, bahwa jika kita bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya akan ditambah. Surat Ibrahim ayat 7. Kemudian selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 216 yang isinya adalah bisa jadi apa yang kamu senangi itu buruk bagimu dan bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu. Apa maknanya? Ketika usaha kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terimalah apa yang ada saat itu. Lalu kita semangat untuk berjuang kembali, berusaha kembali dan berdoa kembali. Disinilah ketangguhan kita sebagai Muslim untuk terus berusaha memperbaiki diri,
yakinilah bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah terbaik bagi diri kita.
adalah apa yang dimaksud dengan atau ciri-ciri apa orang itu dikatakan takwa. Yang pertama adalah Al-Quran dijadikan petunjuk. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian yang kedua, beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, takdir dan seterusnya. Yang ketiga, mendirikan sholat. Yang keempat, infak, menunaikan infak. Yang kelima, beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Yang keenam, yakin adanya akhirat. Yang ketujuh, mengendalikan amarah. Yang kedelapan, memaafkan kesalahan orang lain. Yang sembilan, muhsinin, berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek terhadap diri kita. Dan yang ke-10, jika berbuat dosa, segera ingat Allah dan memohon ampun. Yang terakhir, bagaimana ciri-ciri takwa itu menjadi perilaku kita, menjadi pikiran kita, menjadi tindakan kita, maka kita harus membangun kebiasaan. Kebiasaan diawali dengan gagasan. Saya ingin menjadi orang yang ahli tahajud, maka tindakannya adalah lakukan tahajud. Gagasan menjadi tindakan. Tindakan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang berlangsung lama maka akan merubah karakter kita. Karakter buruk menjadi karakter baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak merubahnya. Kaum itu adalah terdiri dari orang per orang yang berkelompok dalam satu masyarakat. Selamat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin dilapangkan rezekinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.